Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa perbedaan mewakafkan sepetak tanah dengan mensedekahkan sepetak tanah untuk daya dan apa hikmahnya? Perbedaan mewakafkan sepetak tanah berarti tanah. Model tanahnya laju. Yang tahu tu mensedekahkan sepetak tanah. Ini ada dua bohong. Mensedekahkan sepetak tanah, dia kasih duit beli tanah, atau mensedekahkan tanah. Nampak sedekahkan tanah? Tengku, saya ada tanah, sedekah untuk tengkulah. Ada satu orang lagi, tengku, saya ada tanah, saya kasih wakaf. Perbedaannya apa itu? Kalau sedekah dan wakaf apa bedanya? Kalau sedekah dan wakaf secara pahala, insya-Allah selama tanah itu dipakai, pahalanya terus berlanjut walau sudah mati secara pahala. Mana dalilnya? Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Apabila telah mati manusia, maka semua amalannya terputus. Illa thalatha, kecuali tiga. Salah satunya adalah sedekatin jariyah, yaitu sedekah jari. Tengku, saya punya tanah, tengku, saya wakafkan tanah tengku ya, untuk tengku buatlah seenaknya, pokoknya untuk daya. Insya-Allah selama daya itu terbangun di atas tanah yang kita wakafkan, yang kita sedekahkan, dapat pahala walau kita sudah mati. Itu persamaan jika dilihat dari pahalanya. Kalau dilihat dari fikih, kalau tanah wakaf tidak boleh dipergunakan yang lain. Contoh, lunna tanah, saya ada tanah, tengku tanah saya 200 meter, tengku buat daya ya, wakaf. Dalam fikih, wakaf tidak boleh buat masjid. Kenapa? Karena sudah dibilang untuk daya. Itu namanya wakaf. Yang kedua, wakaf tidak boleh dialihkan. Benar wakaf untuk daya. Ternyata di awak daya yang kena pugot daya, hanya dia pugot daya, pugot masjid, nyan hanjut. Itu tanah wakaf. Kalau tanah sedekah itu lebih bagus dan lebih baik lagi. Kenapa? Kalau sedekah kita kasih, tanahnya bisa dipergunakan yang lain. Buat masjid bisa, buat balai bisa, buat menasah bisa, buat pengajian bisa, buat dayah bisa, buat musallah bisa, buat menasah bisa, dan seterusnya. Itu bedanya sedekah dengan wakaf. Nampak kan? Tapi insya-Allah seseorang yang mengejajuk sedekah atau tanah wakaf, pahalanya akan terus mengalir walau dia sudah mati. Ada 3 amalan yang akan terus masuk ke dalam kubur walau kita sudah mati. Pertama, waladin saleh, anak yang soleh, yang ketika kita tengok mati mak, kita tengok mati ayah, nak anak je ke ulama, anak itulah berdoa, Allahumma ghfirli wa liwalidayya, maka ingatlah anak soleh itu selama dia berdoa, pahalanya terus masuk ke kita walau sudah mati. Yang kedua adalah sedekatin jariyah, seseorang yang memberikan sedekah jariyah. Pak, sini Pak, saya ada tanah, ambil tanah ini Pak, buat daya Pak, saya enggak perlu lagi, intinya untuk pesantren. Maka bangun pesantren, dia pun mati, pahalanya juga masuk terus walau dia sudah tak ada lagi atau mati. Yang ketiga adalah ilmin yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. So, contoh, mana contohnya? Seperti kita mengajar anak-anak. Sini, alif, ba, ta, sa. Guru yang mengajar mengaji, saat guru itu mati, lalu muridnya menjadi orang dewasa dan pintar mengaji, selama dia itu mengamalkan ilmu kita, masuk pahala juga terus saat kita dalam kubur atau sudah inilah 3 amalan yang insya-Allah dan mak menyana tanah, na wakaf tanah. Wakaf laju. Malum muhut sedekah dan jud sedekah laju. Sedekah terus. Karena ingat, tidak ada rugi bagi Allah. Allah pasti
membalas. Ya. Kemudian tolong Abuya jelaskan ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalam bidang tauhid, mereka mempercayai adanya sifat 20 wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis dan seterusnya. Kalau di luar daripada itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua apalagi? Ahlus Sunnah wal Jamaah percaya kepada ikhtiar dan takdir. Tapi lawinyo nak urang cok ikhtiar mentang, takdir hana. Lebut lagi nyo contoh. Waktu tadanya kamu berzina ya? Iya, saya berzina. Kamu kok pintar kali? Iyalah, saya pintar karena belajar. Bukan karena Allah kamu pintar. Bukan. Nah salah. Salah. Ada orang yang mengambil ikhtiar tanpa takdir. Itulah begitulah modelnya. Siapa mereka? Mereka disebut dengan kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah sesat tidak? Sesat. Kenapa? Karena tidak mempercayai takdir Allah. Nah, yang model cok takdir Allah hanya pakai ikhtiar. Nah, kejadian waktu ditanya, kamu berzina ya? Kenapa berzina? Karena takdir Allah. Kamu mencuri ya? Kenapa mencuri? Karena takdir Allah. Nah, betul? Mesena urang jak temucu wata gedanya wino lam dayahnya. Wata tadrok kai pugahnya takdir Allah tu. Nah, betul? Salah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah memakai ikhtiar dan takdir. Bagaimana caranya? Ne pubut laju begala drone entuk lehjan baru puwa baal. Mana cara? Be main puwa-puwa laju wa Allah ne pubut hana. Yang sama lagi urang dak kula moh ya laki motor wa Allah. Ya Allah ne beri motor aku. Saya mau mobil ya Allah. Mobil Innova terbaru ya Allah 2024 kalau ada ya Allah. Kalau bisa ya Allah untuk saya ya Allah. Apa gunalah mobil bagimu ya Allah? Tak gunalah mobil untukmu ya Allah. Kau maha kaya ya Allah, turunkan mobil Innova. Kalau bisa ya Allah sama orang-orang yang punya mobil Innova ya Allah. Carikan istri untuk saya ya Allah, karena emas dah mahal kali. Macam mana? Kita nyujud lagi ya Allah. Bisa enggak minta begitu? Bisa. Ud'uni astajib lakum kata Allah. Kau berdoa kepadaku, niscaya aku kabul. Itu namanya minta pulang kepada Allah. Leh berdoa lagi kan hana minta kerja tapi baru kopi. Makanya kita nak sampai lorina, pakambang laki ba Allah sampai motor tapi but tapi baru kopi. Minta pada Allah itu ikhtiarnya, hakikatnya juga kepadanya. Setelah itu cari duit. Nabi waktu mau perang nak ke Allah ni pemenang ya Allah lu hana payah mau perang deh nah. Pernah enggak Nabi minta ya Allah, enggak usah perang lagi ya Allah. Kau kan Maha tahu aku akan menang. Menangin ajalah. Pernah enggak? Enggak. Nabi juga harus turun ke bawah, asah pedang lawan orang kafir. Berarti ikhtiar dulu baru pulang kepada Allah. Apalagi ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah punya 4 dalil. Quran, hadis, ijma', qiyas. Ini Ahlus Sunnah ini. Imam Hambali, Imam Hanafi seterusnya. Ini Ahlus Sunnah. Tapi hari ini ada yang enggak begitu. Katanya saya Quran sunnah aja renggu. Kamu enggak pakai ijma'? Enggak. Apa ijma'? Enggak ada itu. Haram itu. Nah, itu biasa Wahabi. Khawarij. Faham kan? Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terlebih jih tanya untuk bak abadi ba. Baik tabah huronya mendu malamnya hana asyik betai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum WRWB. Abuya izin bertanya bagaimana pendapat Abuya terhadap ajaran PDT. Kajian jauhnya, hana pun jauh malamnya apa? Karena jawaban luan bak video-video yang lain, ya. Baik ya. Kalau orang tanya memang Abuya di mana? Saya enggak ada di situ, udah kabeh anak.
Musuh urunnya. Mandon ba ability hana cip. Dan ba tastafi hana cip. Lah hana ba tastafi. Suruh mubtadin hana tastafi hana. Karena mandum lun nyan adalah ulama lun mendung. Munyo urang jak pudang Ahlussunnah wal Jamaah, bendera Ahlussunnah lendang paling ke. Saya paling depan. Lebih kau lagi ni. Ya. Saya tidak ada di mana-mana, tapi kalau bendera Ahlussunnah wal Jamaah berdiri, saya ada di situ. Nah, apa? Jadi macam hancur dan jawab, ante bak video lun kan ada bak YouTube tulis mentang. Apa? Aja. Assalamualaikum WRWB. Abu Ya izin bertanya, bagaimanakah kita nepegah kemungkaran, cegah kemungkaran di sekitaran kita? Terima kasih atas jawaban Abu Ya. Semoga Abu Ya sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara mencegah kemungkaran? Idza ra'a minkum mungkaran. Ya, amar ra'a minkum mungkaran. Kalau engkau melihat kemungkaran, kata Nabi, falyughayyiru biyadi. Ubahlah kemungkaran dengan tangannya. Tengku, saya waktu duduk warung kopi ada orang main chip. Gimana cara saya berdakwah? Kata Nabi, pakai tangan. Apa tangan itu? Putar tanpa haji kan, haji tanpa orang nunggu. Yang ke ajaran Nabi. Bagaimana caranya? Itu tergantung kitanya. Contoh, kita bilang, hayah bek mengenai chipnya hanjut judi. Hanjutnya ya. Ya, tapi anak pula kemah ayah lo kalau beri nasihat, kopi ayah balo bayi. Ya, kemudian pakai tangan. Lalu kata Rasulullah, fa in lam yastati, kalau kau berdakwah tak bisa pakai tangan, falyughayyiru bilisani, pakai lidah. Ayah, apakah hendak semayang? Ayah, kenapa ayah enggak semayang? Alah besok ajalah, waktu-waktu ruang kita semayang. Ayah, janganlah kayak gitu. Adik ini kadang malu sama teman-teman adik itu punya ayah, dia solat, ayah enggak solat kan enggak enak. Pakai lisan. Oh, ayah kalau ayah semayang, adik mau masak apa yang ayah mau. Ya gitu dia. Pakai lisan. Fa in lam yastati, kata Nabi Muhammad, kalau kau tak bisa pakai tangan berdakwah, pakai lisan tak bisa juga, fa biqalbi, pakai hati. Bagaimana pakai hati? Berdoa kepada Allah, ya Allah, telah ku berikan dakwah dia tak dengar, telah ku berikan lisanku untuk dirinya dia pun tak mendengar. Ya Allah, berikanlah keselamatan atas dirinya dan berikanlah dia hidayah. Bagaimana metode Nabi berdakwah? Tiga. Pertama, pakai tangan. Kedua, lisan. Ketiga, hati. Jadi baik main langsung hati lagi. Lu hati langsung tunggu. Ada pun tron lagi. Yang sama lagi urung jak pakat. Karena model urungnya urung jak punajian. Mungkin di Aceh kalau benar. Ada yang satu kampung itu main judi semua. Ada seorang ulama mau datang, mau menegahkan kemungkaran di urang kampung. Anak pula jauh-jauh bantu doa anda. Mana jauh di urang kampung? Apa cukup dengan doa kita menghindari kemungkaran? Tidak, Nabi saja turun berperang. Mufaham tak? Itulah begitu cara berdakwah. Assalamualaikum Abiya, bagaimana derajat orang tua dan guru dalam Islam dan aspek apa saja yang akan dijelaskan? Ya. Dirasakan apabila durhaka terhadap keduanya. Orang tua itu, orang tua kandung, mak dengan ayah itu namanya orang tua. Guru juga orang tua. Dulu almarhum Abu Ya Muhyiddin, ya nih coba dengar nasihat Abu Ya. Wadai tuan dengan Abu Ya Muhyiddin, beliau pernah berkata, orang tua kita di dunia ini ada dua orang. Mufon dua orang? Ada dua kelompok. Pertama, orang tua kandung, yaitu jasmani. Yang kedua, orang tua, yaitu guru, atau disebut orang tua rohani. Berarti orang tua berubah dua. Yang pertama, orang tua jasmani yang melahirkan kita. Yang kedua, orang tua rohani. Apa maksud rohani? Yang membimbing terus hati kita. Itu orang tua.
Maka melawan guru hukumnya durhaka, melawan orang tua lebih lagi durhaka. Maka adik-adik sekalian yang sedang berguru, jangan melawan guru, jangan melawan orang tua. Jangan pernah bermain-main dengan doa guru, doa orang tua. Mat, nyo, doa ni menyukai lagi nyo mak doa ni. Ya Allah, berilah anak dan keselamatan ya Allah. Nyan yakin laju Allah akan putrun makbul doa. Pakan na dua boh doa yang hana Allah putun-putunnya doanya. Ada dua doa yang Allah tak akan pernah tidak mengabulkannya, selalu dikabulkan, langsung turun. Dua. Siapa itu? Doa orang tua. Yang kedua, doa guru. Coba, dulu itu ada orang melawan orang tua, lalu orang tua berdoa, jadilah dia terazab Allah. Namanya siapa? Dari Padang itu siapa namanya? Malin Kundang. Punya di Aceh tuh, Ahmad namanya. Nah, begitu kan? Masa Nabi Muhammad ada nggak begitu? Ada. Ayo, saya mau berkisah sedikit. Suatu hari ada orang datang lapor pada Nabi. Nabi, gawat kejadian Nabi. Bahkan na anak muda mati Nabi, hanjut nak kebumikan Nabi. Hanjut nak temuyuk Nabi. Nabi, ada anak muda baru saja mati. Kami gali kuburnya nggak bisa dikuburkan Nabi. Kami gali kuburnya 2 meter, dia pun tak masuk. Gali lagi 3 meter, tak masuk. Berair Nabi. Maka Nabi bangun dari tempat duduknya. Beliau lihat langsung. Ternyata ketika Nabi melihat jenazah seorang anak muda, langsung beliau panggil. Anak muda ini ada ibu dia? Ada Nabi. Panggil ibunya. Nabi mufum laju. Nabinya mufum. Waktu kalian tidur anak muda mati, waktu tasmiyuk hajud, yang pasti nama salah ini. Dan Nabi mufum. Ternyata masalahnya dengan orang tua. Nabi panggil. Apakah di antara kalian tahu bahwa anak muda ini ada ibunya? Ada ya Rasulullah. Panggil ibunya. Maka datang ibunya. Hai ibu, ini betul anakmu ibu? Iya ya Rasulullah. Menurut laporan yang saya dapat bu, dia tak bisa dikuburkan. Iya ya Rasulullah, saya benci kepadanya. Kata ibu tadi. Saya benci kepadanya ya Rasulullah. Selalu saya beri nasihat, selalu saya beri bimbingan, selalu saya suruh dia membantah ya Rasulullah. Sampai akhirnya saya tak mau mengaku dirinya anak saya. Biarkan begitu ya Rasulullah. Lalu apa sikap Nabi? Sahabat, bek na semuyuk anaknya na ca kaya na tut mendang. Bakar. Jangan kuburkan, bakar. Di sahabat kahir-hirun. Hantum lagi yang kejadian Nabi Muhammad jak bakar mayat. Man sahabat kah hana bantah, tetap ikut habana Nabi. Sahabat cari kayu, dibakar itu kayu pakai korek. Zaman mana ada pakai korek? Mana Nabi mana ada korek? Ya kan? Terbakarlah apinya, membara sampai ke atas. Lalu kata Nabi, sudah siap apinya sahabat? Sudah. Ambil anak ini, lempar situ. Maka diambil sahabat, diambil, dibawa ke depannya. Lalu kata Rasulullah, sebentar, tahan dulu, jangan bakar. Bu, ibu, sini sebentar. Coba, ini sebelum saya bakar anak ibu, masih nggak ibu mengakui dia anak? Kalau tidak, saya bakar. Nah, lalu situlah perasaan ibu. Makanya Allah itu selalu menghormati perempuan dalam mendidik anak. Kenapa? Ada istilah surga di telapak kaki ibu. Kan pernah dengar surga telapak kaki ayah? Hana kan? Yang nak peng telapak kaki ayah baru na. Ya, makanya anu tapi wat ayah nak kepeng. Hantung nak kebama ada, nak kepeng. Ya kan? Kenapa surga telapak kaki ibu? Itu karena Allah menghormati perempuan dalam hal mendidik anak daripada laki-laki. Kenapa? Perempuan punya perasaan yang besar daripada laki-laki. Di kitanya orang agama ya, anugerah akal lebih tinggi dari perempuan. Punya perempuan
anugerah perasaannya lebih tinggi dari laki-laki. Ya kan? Makanya kita ni hantar cocok katanya hantar didik anak. Kita tak pernah cocok maksimal mendidik anak ya. Ya maksimal ibu. Tapi harus tahu juga perempuan tak maksimal membawa Honda atau motor karena sen kiri belok kanan. Kenapa? Pakai perasaan. Digidanya orang agam pakai akal. Makanya Nabi bilang, janganlah pimpinan negara perempuan. Kenapa? Karena pimpinan negara perlu logika yang tinggi. Betul kan? Luluh hati seorang ibu itu, dia berkata, ya Rasulullah, sudah jangan ya Rasulullah, biarkan dia anak saya akui lagi ya Rasulullah. Saya minta maaf ya Rasulullah, aku akui lagi, saya tak tega melihat anak saya terbakar ya Rasulullah. Maka kata ibu tadi, ya sudah sahabat, kuburlah seperti mana biasa. Maka digali kubur seperti mana biasa orang mati, masuk ke dalamnya. Ini adalah doa orang tua. Hati-hati doa orang tua bisa mengakibatkan kita sukses atau durhaka. Itu cerita Nabi ketika beliau menghadapi anak dan ibu yang durhaka. Sekarang ayo kita dengarkan cerita ketika Rasulullah menceritakan seorang sahabat yang sangat patuh pada ibunya. Suatu hari sahabat duduk dengan Nabi Muhammad dan bertanya, Nabi, kira-kira di dunia ini Nabi, selain engkau disayang oleh Allah, ada enggak yang paling disayang Allah? Kata Nabi Muhammad, ada. Di sahabat terkejut, waktu tanya mana? Dikira sahabat Nabi mana yang Allah paling sayang, kan benar? Ya kan? Tapi hana ternyata ada orang yang lebih disayang lagi oleh Allah ya kepada Nabi Muhammad. Lalu sahabat bertanya, siapa beliau ya Rasulullah sehingga Allah paling sayang pada dirinya? Beliau menjawab, namanya Salman Al-Farisi. Tahu tak? Salman Al-Farisi. Kenapa Allah paling sayang kepada Salman Al-Farisi? Suatu hari Salman itu pulang kampung, lalu lihat ibunya yang buta, ingin sekali naik haji. Oh laki mak beliau kan buta. Mak Wes Al-Qarni baru buta. Lalu ibu beliau itu ingin naik haji. Dia bilang sama anaknya Salman, ibu mau naik haji, tapi ibu tahu ibu tak ada uang, Salman pun tak ada uang. Kita tak bisa pergi haji karena berangkat dari Persia menuju Mekah itu jauh, Salman. Persia dengan Mekahnya berdua kilau. Antara Irak dan Mekah berdua kilau kan. Punya bahasa agaknya dari Aceh menuju ke Riau. Ngontapak saja. Saya belajar yang tapak dari Riau. Nah, berangkatlah kalau sanggup. Lalu Salman tak menjawab apa-apa. Beliau duduk, beliau berfikir, ya Allah, bagaimana cara saya membahagiakan ibu saya ya Allah. Maka beliau duduk. Beliau ingin sekali ibunya yang ingin pergi ke haji tak ada duit. Esoknya kata Salman, Bu, ya sudah, ibu siap-siap terus, kita naik haji. Naik haji ke mana Salman? Ya ke Mekah, Bu. Kita nggak ada duit Salman. Ibu tenang saja. Siap semua ibu kopernya, baju-bajunya, ayo kita berangkat. Naik apa Salman? Bu, nggak ada kendaraan sama saya Bu, biar saya gendong ibu mulai dari Persia sampai ke kota Makkah. Digendong, Aceh bayangkan ya. Ibarat dari Riau ke Aceh, nah rencana tak gendong mak adanya dari Riau ke Aceh. Ngontapak ya. Gidanya udah bandar Montapak Kamramah pulang dari Riau. Aceh netes tiga njak Montapak dari PD ke deh bandar Aceh. Beek lerdo. Enam ramah. Kamramah dah meninggal. Buat tengah jalan. Tapi Salman dia enggak habis pikir, dia ingin ibunya haji. Itu kan ide gila. Ide gila itu kan? Hakimah gila aman dari Persia. Persianya Irak kan? Persia ke Mekah. Bu, siap Bu. Kita akan pergi, biar saya gendong ibu.
Jangan Salman, Bu, saya sudah bercita-cita berdoa kepada Allah akan saya antar ibu sampai kota Mekah. Maka ibu Salman pun bersiap-siap diri, lalu disangkutlah baju ibu beliau sebelah kiri, disangkutlah baju Salman, maka digendonglah ibu beliau menuju ke kota Mekah. Ketika di siang hari begitu panas matahari menyengat matahari, Salman pun tak berfikir, tetap berjalan di atas terik matahari, di atas padang pasir yang begitu panas. Tiba-tiba bulan datang, malam pun datang, dingin yang luar biasa. Beliau pun tak mau berfikir tentang dinginnya, asalkan ibunya sampai ke kota Makkah. Maka datanglah beliau sedikit demi sedikit berjalan. Dalam riwayat sampai terkelupas daging Salman di belakang, terlihat tulang Salman. Kenapa? Ibunya selalu ada di belakang. Beliau pun tak berfikir agar ibunya sampai ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah, ibunya menangis sejadi-jadinya melihat Ka'bah pertama kali haji dan berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah anakku Salman Al-Farisi. Saat itulah Allah memuji beliau di depan Nabi Muhammad. Hai Muhammad, di antara engkau ada yang aku sayangi di dunia ini, namanya adalah Salman Al-Farisi. Itu dia. Di sisi lain, doa orang tua itu bisa membuat kita sukses, bisa membuat kita durhaka. Alun tuan titik lonjak dakwah tetap lelaki izin. Lelaki izin bak mak alun tuan, mudah-mudahan ada doa dan selamat. Ini doa orang tua. Doa guru mustajab enggak? Mustajab juga. Lun contoh, lu contoh. Bak tabahura lun jawab bak Abuya. Saya pergi ke Abuya. Abuya, boleh tak saya mengaji sama Abuya sampai penuh? Kata Abuya, cari guru. Kata Abuya, kau banyak guru Habibi, banyak doa. Maka lentuan mengulang kitab I'anatul Talibin, sabah kitab I'anah limong dro gure. Leh daripada lentuan lembut, habis lelaki bak gure lun. Gure na doa lentuan. Maka doa-doa guru itulah yang membuat lentuan sampai begini. Sampai seperti ini. Ilah hana ulake mak ba Allah, ya Allah, na pujud lonja ke ulama, na pujud lonja ke pendakwah, hana ulake. Hana ulake. Ilun yang ulake ba Allah, ya Allah, mudah-mudahan ilun na balik finu yang ubud jelum merenung alih bata kaju kafir. Cuman kerana guru berdoa, Allah menghendaki lain. Alhamdulillah lanjut lagi no. Semuanya berkat doa guru. Mana contoh lagi doa guru yang membuat kita sukses? Almarhum Abuya Mudawali ketika melihat anak beliau Abuya Muhyiddin mau berangkat ke Mesir, Abuya Muhyiddin datang ke Abuya Mudawali. Beliau minta Abuya doa untuk tuan. Kata Abuya Mudawali, wahai Muhyiddin, kemanapun kau pergi, jangan lupa doa guru dan jangan pernah melawan guru. Maka Abuya Muhyiddin waktu jak Mesir, beliau mampir ke Jakarta, bertemu dengan salah seorang Habib bernama Habib Ali Kuitang. Waktu itu dia ambil tangan Habib Ali Kuitang, beliau cium tangan beliau, lalu beliau minta doa untuk sukses. Alhamdulillah Abuya Muhyiddin jadi orang tersukses di Asia Tenggara sebagai doktor pertama mahasiswa Mesir Al-Azhar yang mengambil gelar doktor dalam bidang usul dan syariah. Ya, kaji apa? Jadi jangan sampai lupa ya. Ingat baik-baik, doa guru, doa orang tu punya ilmu namanya padu. Drone adik-adik menyebut bak gure, ilmu nombor ilaya. Nombor apa? Doa. Ya. Untuk pun mancarong tak punya doa gure hana. Sama sih. Kak. Ya, lanjutlah. Assalamualaikum Abuya. Saya mohon izin untuk bertanya, di usia berapakah suara perempuan dikategorikan aurat? Dan bagaimanakah suara perempuan yang melantunkan Al-Quran dan menyanyikan lagu Islami seperti nasyid dan qasidah? Apakah dianggap berdosa? Dalam kitab I'anatul Talibin jilid 3, Syekh Imam Dimyati berkata, ada dua pendapat ulama yang mengatakan bahawa suara perempuan itu aurat. Ada ulama yang bilang suara perempuan bukan aurat. Ada yang mengatakan yang aurat. Kenapa suara perempuan aurat? Karena bisa menimbulkan syahwat bagi laki-laki. Terus yang bukan aurat kalau laki-lakinya biasa saja, berarti tidak timbul
aurat, maka suara perempuan biasa. Tapi kalau sudah bernyanyi-nyanyi itu mau aurat mau enggak boleh. Anak punya nyanyi rona. Band tu tengah yak belah-belah campli yak menyanyi lagu Peter Pan kan. Di urang yang belah campli kah fokus le ya. Urang yang belah campli nak fokus le, fokus bak suruh dia. Ngambil ya. Ya apa? Yang menyanyi laki laku macam, yang kena laku. Yang anak kaki laki mak macam, mak laki mak lun menyanyi dia melakon. Nak bukan juga mak tu benar. Yang parah dia menyanyi balah lemak tau. Lagu India kan hari kan. Yang ngiranya balik pintu dah kena lagu India, mak dapur. Ya alhamdulillah mak adanya fair Ya itu ya, ingat ya. Ingat ya, jaga suaranya. Assalamualaikum. ASS WRWB. Ya. 1. Jika ada orang mewakafkan sepetak tanah untuk pembangunan dayah melalui Sidro Tengku dengan lafaz lun wakafkan tanahnya ke dayah bla 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 bla. Jadi pertanyaan kepemilikan dayahnya, siapa yang berhak meneruskan ke depan? Rasulullah bersabda dalam kitab Tadhib adalah luluan. Ada satu kitab namanya Tadhib namanya, adalah luluan. Di dalam bab wakaf Nabi mengatakan siapapun yang memberikan wakaf, hak milik penuh adalah Allah. Famantong yang juk tanah wakaf, siapa yang punya? Allah, bukan pribadi orang. Jadi hana punya orang ni. Nejok langsung baknya, mesti bak balainya atau bak tempat lain. Kasih. Saya mau kasih tanah wakaf untuk dayah. Pertanyaannya, siapa yang punya tanah wakaf? Orang yang punya dayah? Tidak, itu punya Allah. Jadi Allah lah yang akan memberikan hak prerogatifnya. Ya. Hana punya mak, insya-Allah apabila tanah wakaf kita kasih diberikan balai, kita terus dapat pahala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apabila seorang mewakafkan sebuah mimbar untuk masjid, kemudian ada seorang lagi mewakafkan mimbar yang lain, apakah mimbar lama bisa kita wakaf ke masjid lain tanpa izin dari pemilik? Ya, mimbar yang lama bisa enggak memberikan seperti itu? Lun na mimbar, ketika lun kena juk mimbar na mimbar lain atau wakaf, mimbar lun atau wakaf. Na rencana tak pakai 2 buah mimbar dalam masjid. Ana mungkin. Gimana caranya Tengku? Boleh hukumnya memindahkan hak wakaf dengan syarat minta izin kepada pemilik. Tengku, enggak ada Tengku, pemiliknya sudah mati Tengku. Minta kepada hak warisnya. Tengku, enggak ada lagi hak warisnya, sudah tsunami Tengku, meninggal semua. Oh, kalau gitu ganti-ganti aja. Jumatnya mimbarnya, Jumatnya mimbar je. Kawin. Alhamdulillah kan? Alhamdulillah. Enggak ada alhamdulillah. Selesai perkara. Minggu ini mimbar ini, minggu itu mimbar itu. Minggu ini lagi ayo, insyaallah. Ya, baik. 1. Assalamualaikum Hana. Ya, 1 lantung. Cara menghindari agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan akhir zaman ini. Kalian jawab benar? Kalau ingin menghindari fitnah di akhir zaman, ikut kembali kepada Quran dan sunnah Nabi dan ikut petua ulama. Yang kedua, musuh kitanya ingin mendekatkan diri kepada Allah, man perbuatan tanya sebaliknya jauh dari Allah, yang kibang solusi. Ada solusi. Cara solusi kita puji kata yang bro yang tabe. Ya kan? Masa dua-dua tertekat. Semayangnya main judinya sih. Hana mungkin Tengku. Enggak bisa hak yang batil, hak dan batil itu bersatu. Hana mungkin. Ya, jadi menang cara apa? Jadi yang batil-batil dihindari. Lumpuh bagah. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya baru lengkap. Dari penonton Assalamualaikum WRWB. Ini lengkap. Ya, lengkap. 1. Memutuskan tali silaturahmi kita tahu merupakan salah satu hal yang dibenci Allah.
Namun bagaimana sikap kita yang hanya manusia biasa dalam menanggapi orang-orang yang teror, yang terus menyebar fitnah dan hal-hal buruk kepada orang tua kita, yang tentunya menyakiti perasaan orang tua kita. Penyandak gaunya kacurhannya. Sebagai seorang anak, bagaimana cara menyikapi orang tersebut tanpa mengurangi rasa takdim menghormati orang tua kita? Bagaimana dulu Rasulullah difitnah, Nabi sabar. Bagaimana dulu Nabi sering diintimidasi, Nabi sabar. Jadi hadapilah orang dengan sabar dan akhlakul karimah. Kata Rasulullah, khaliqun nas bi khulqin hasanin. Kau bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Sabar insyaallah. Manu kena tenang jujur tunggu kai puga lun ase. Kan pu sabar. Muna cik tunggu tengok puga buah lun ase. Sabar insyaallah membawa hasil ya. Mana urunnya sabar ada batasnya tunggu kan. Sebenarnya hana batas tunggu. Sebenarnya hana mang danya ngontong tanpa batas-batasi. Jadi cok surah ju rumah lun kah. Tapi kamu kah lun ase. Nyo lun bala. Nyampe. Anjir mudah. Sabar insyaallah. Nih, siapapun yang menghina kita insyaallah besok di akhirat pahalanya kita ambil. Ayo, yang sering menghina, jangan menghina karena besok pahala akan diambil. Ya weh, innallah ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Satu, mohon Abu ya, jika buah. Jelaskan sunat-sunat di bulan Rajab yang banyak pahalanya di sisi di sisi Aceh. Yang tinggi bulu Rajabnya pun sunnah je pun bulu Rajab. Sunnah bulan Rajab itu seringlah berzikir mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca itu sering. Dan seringlah kita sunnah duha dan sunnah berpuasa. InsyaAllah itu pahala yang baik di bulan Rajab. Kemudian pula, bagaimana cara kita sarankan kepada orang yang selama hidupnya tak pernah mengerjakan sholat? Kalau kita katakan orang itu marah, mohon Abu ya kasih tahu caranya menghadapi orang tersebut. Orang sholat itu apa dia yang suka? Suka minum kopi, ajalah minum kopi. Halo, Assalamualaikum. Dalam. Tiba bang kali kopi bang. Belum. Ngopi. Oh, maaf sekali. Memang pagi ini saya belum nak kopi. Ngopilah kita ngopi. Ajak ngopi. Setelah nanti ajak ngopi, duduk-duduk. Barulah kita masukkan dakwah. Apa kata kita? Yang tergantung maknanya orang yang mufuk. Bilang sama dirinya, oh, andaikan kita masuk surga berdua, cukup hari ini. Nah, cerita. Benar. Acil mahaya. Tentu kan? Lu dalam surga. Lu dalam surga, lu laki. Allah mentau. Dan pula laki kira-kira. Ya, kau ni. Oh, benar. Dan anak kawin dong. Tang laki ni yang bawa Allah. Oh, kaju anak pun tu tajak sama-sama tu. Inang ron tu dah matolon, kita sama. Tajak tu. Umma mangat tak laki kupi wa Allah. Nama mangat ron. Mangatlah. Oh, nah. Kau boleh. Watai kai bang Isya pakai ju. Hai. Nya kai oleh Allahnya. Allah hui tanya tu tamang surga. Itu caranya. Caranya sesuai dengan yang kita punya. Pakai nangku. Bek. Hai, semayang kah? Punya semayang bek mengonde-ngondo benar. Bek benar nunggu. Harus cara yang baik. Ya kan? Tapi nak cik muda urang lawainya tayu semayang. Pilih ke dah nyawa semayang. Hana dah nyawa semayang ni. Kibal hi urang lagi ni. Punya kaya dah nyawa, punya kaya kan? Ya, punya hana dah nyawa. Dia baru semayang ni. Semayang kana hana mangan. Sabe ngu dah nyawa. Tapi punya hana dah nyawa. Oh mak, punya hana tengku habibi sang hana je kopi. Jadi payah semayang untuk merompak kopi. Yang lagi-lagi kan hayanya. Kalau ikut berdakwah karena mengharap uang, ikut ngaji karena mengharap uang, ikut solat karena mengharap uang, maka itu akan menjadi murka Allah nanti. Sehingga bedanya jid ke budak uang. Kalau sudah jadi budak uang, sudah sulit dakwah masuk ke dalam
hati. Lu tanya gimana? Belum jelaskan, belum singkatkan whatever. Abu yang kami muliakan, kini banyak aturan aliran-aliran yang bermunculan. Satu, bagaimana tak bedakan antara ahli sunnah dan aliran lain, dan kibancara tanya tak sikapi terhadap mereka. Menyo tak tepu bahawa aliran yang gebanyan beda, sementara tanya han mampu bersuara. Tak perlu bersuara, caranya mengaji, pergi ke daya, pergi ke pesantren, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fikih, lalu ajarkan ilmu itu ke masyarakat. InsyaAllah semua hal-hal yang sesat-sesat terhindari. Kau dia jauh singkat mentah. Kemudian LGBT suka sesama jenis. LGBT tengah meraknya akhir zamannya. Kiban hukum dan penjelasan sudahnya fans atau mendukung awaknya. Apakah mendukung LGBT? Kau hanya idola lain bu? Cukup palau. Gimana ya? Contoh siapa yang mendukung LGBT? Pemain bola Messi, ya. Messi dukung LGBT enggak? Iya. Kata Rasulullah, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai dengan umat yang lain, maka sungguh dia bahagian dari orang itu. LGBT itu perbuatan kafir. Kita idolakan, maka kita juga kafir. Menanlah bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi bersabda, la'anallah al-mutashabbihin wal mutashabbihat wal mutashabbihat wal mutashabbihin. Allah melaknat orang-orang laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Siapa yang melaknat? Allah. Digitanya tak idolakan, maka kita juga kena laknat. Necoklah idola lain LGBT. Ronaldo mentang enggak juga. Ronaldo kan walaupun anak semayang tapi peduli Palestina, baju berdegah-degah. Tetap idola kita siapa? Baginda Rasulullah. Ya. Assalamualaikum Wewe. Abu yang terhormat, saya ingin bertanya tentang masalah zikir dan salawat. Mana yang lebih utama yang kita amalkan? Mohon Abu ya jelaskan. Yang lebih utama itu innamal a'malu binni. Ayo, niat yang mana yang lebih rida dan ikhlas ketika mengamalkan zikir? Salawat atau zikir? Saya zikir tunggu lebih nikmat. Maka bacalah zikir. Saya tunggu salawat lebih nikmat. Bacalah salawat. Wah, saya dua-duanya. Bacalah dua-duanya. Ingat ya. Ingat, yang Allah lihat apa? Bukan zikirnya, tapi niatnya. Baik. La yanzuru ila ajsamikum, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak melihat jasadmu. Wa ila suwarikum, Allah tak melihat tubuhmu. Walakin yanzuru ila qulubikum, ya Allah lihat hatimu. Wa a'malikum, dan amalanmu. Itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ASS WRWB 1 Abu Ya, mengingat saya sudah agak sedikit telat berumah tangga, membina rumah tangga, dikarenakan belum dipertemukan jodoh. Kira-kira amalan apa ya dapat memperdapatkan jodoh? Yang pertama, gimana cara jawabnya? Gimana cara jawabnya orang yang dapat jodoh? Benar leh. Yang tanyongnya nak galak kau rinang leh. Munyo galak atau nyolah nofo yang puagam pun rinang. Atau rinang nak galak kuragam. Munyo agak yang phone tak galak leh. Munyo agak galak nanti tubik geroji. Ya kan? Nyo hana galak terpaksa ni mengkawin. Namun mengkawin ni. Hana. Maka hana doa maklun. Yang saran lun adalah galak ile kepada lawan jenis. Lun ka galak nak punya ka galak, minta la juma. Ka galak. Doa bacaan doa tak tu. Kana mu dengu ya barulah sandingkan, barulah undang lun baca doa. Kami perkara okey. Kami perkara, ya kan? Ya, galak ile galak baru minta
Tengku tapi menyocik. Abu ya, ni jauh dah sihat. Tajuk baca doa selawat pada Nabi. Ya. Mana cara? Ya Allah, berilah keselamatan lu ya Allah, lu berkahwin ya Allah dengan keberkahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana baca apa? Karena berkat nabinya insyaallah akan juga menyelamatkan kita dari bala yang lain, dari apa yang kita minta kepada Allah. Yang mana? Ya. Menyelun cerita contoh orang yang selalu ada Nabi berdoa lalu dapat letah, termasuk Ibnu Umar. Ibnu Umar punya tengah sakit lagi, goyan baca Muhammad. Boleh ni? Padahal sebut dan Muhammad ke boleh? Ya, maka saya baca selawat kepada Rasulullah dengan doa. Nah, doa tu. Ubi kala ron aku ngembah haron ya Allah. Anapa lo berdoa doa? Ngembah haron aja. Ya Allah ya Tuhan kamu ya Allah. Ya Allah kibajara ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah semaya minta kali kita. Ya Allah ni tolong lun ya Allah. Lun akan lu minta ya Allah. Ni tolong lun ya Allah. Ya mina apa? Mina apa? Baik nak laki mentang lagi hana minta. Minta jid dan lah laki wa Allah. Kampung ya. Tolong Abang jelaskan. Oh habis. Ya sudah habis. Ya, tadi dah habis semua pertanyaan kita malam ini. Nah, jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala, nyo pertanyaan-pertanyaannya lencok leng kumpulkan karena lun tengah lem pegot buku judulnya adalah 200 masalah. 200 tanya jawab masalah terpopuler Islam yang lun jawab dalam buku. Nah, tengah lun pegot buku, judul bukunya adalah tanya jawab Islam. Jadi mandum pertanyaan baik dari Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Selatan, Aceh Barat, masuk Riau, termasuk dari Facebook, dari WA, lum kumpulkan mandum, lum pukul buku dan tengok dan baca buku lunnya. Tip-tip dan tanya jawabnya lum duduk dalam bukunya. Ya, kah? Jadi selapihnya terima kasih kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Jalan tulis buku. Ya, kaji. Jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala, karena sudah habisnya pembacaan pertanyaan, sudah kita baca, sudah kita jawab, maka cukuplah mungkin sampai di sini, waktu pun sudah jam 12 lebih dan alhamdulillah drone truk kena dan lantuan alhamdulillah ka truk kena ji. Mudah-mudahan kita sama-sama mandum malamnya dan berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan apabila kamu di dunia sama-sama neput tamonglah kamu ya Allah dalam surga juga sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca doa. Mudah-mudahan doa yang kita bacanya insyaallah diridai oleh Allah, diberi syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa bi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazna in shi'ta sahla. Allahumma rabbana ihdina ila siratika siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna ya Allah wa li ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al dinana dina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa du'ana du'a mustajibin bi rahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya rabbana ahina bi kalimati la ilaha illallah wa mitna bi kalimati la ilaha illallah wa adkhilna ila jannatika bi kalimati la ilaha illallah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلاة الله Jemaah dirahmatillah Allah segala bantu belakang mah orang kan kadang-kadang nak bahasa lu yang salah, bahasa salah tuan kepada orang Mandung tolong buka pintu maaf yang sebesar-besarnya, terutama bahasa Aceh tuan. Karena bahasa Aceh bahasa awak Aceh Selatan. Kadang-kadang tu menurut orang kasar kamu lagi biasa. Jadi lagi mah orang tahu. Jadi lagi yang tu awak Aceh Selatan berapa? Ya, tu benar oleh mudah-mudahan doa kamu insya-Allah tengok berangkatlah lain, mudah-mudahan selamat daripada bala dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berkah hidup, baik hidup kita ni sampai mati. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.